Hai sahabat padukuhan, kembali lagi bersama channel kita. Channel yang menghadirkan beragam kisah misteri, legenda, cerita rakyat, mitos maupun petilasan bersejarah yang berkembang kental di sekitar kita. Kisah kali ini kita mulai dari Andre, seorang pengusaha yang terkenal sukses di lingkungan tempat tinggalnya. Rumahnya mudah dikenali karena terlihat berbeda dengan kebanyakan rumah para tetangganya. Berlantai 3, dengan garasi yang diisi 7 mobil mewah serta 5 buah motor yang terparkir rapi di dalamnya. Tidak ada yang tahu bisnis apa yang dijalankan Andre. Andre hanya mengatakan punya bisnis di Jakarta. Andre sangat sibuk dan jarang bergaul dengan tetangga, namun sangat dermawan. Di antara semua warga, Andre lah yang paling menonjol dan disegani karena kekayaan dan kemurahan hatinya. Berselang satu rumah adalah rumah Anwar, seorang pedagang kelontong yang tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Anwar dikenal aktif sebagai pengurus masjid kampung. Toko milik Anwar berada di ruko kontrakan yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat dia tinggal. Setiap pulang berdagang, Anwar selalu menyempatkan diri untuk mampir ke masjid. Selain untuk beribadah, juga melihat dan menyapa pengurus lainnya di situ. Namun sudah beberapa hari ini istri dan anak-anak Anwar pergi menginap di rumah orang tuanya untuk mempersiapkan pernikahan keponakannya, anak dari kakak tertua istri Anwar. Hari itu saat Anwar sedang asik mengobrol di masjid, tiba-tiba dia teringat rumahnya. Lampu-lampu belum dinyalakan, jendela pun belum ditutup. Dia pun segera pamit dan melaju pulang dengan motornya. Setelah menutup jendela dan menyalakan lampu teras depan dan belakang, dia pun beristirahat sejenak. Saat sedang duduk sendirian, tiba-tiba Anwar mendengar suara keras di atas atap disusul dengan rasa sakit yang teramat sangat di dadanya. Anwar terkulai lemas di kursinya, berusaha bangkit untuk mengambil teleponnya, tapi dia tidak sanggup bergerak. Betul-betul tidak punya tenaga. Bahkan untuk mengangkat tangannya pun dia tidak bisa. Sebagai pengurus masjid yang sudah beberapa kali mengurus jenazah, Anwar paham apa yang seharusnya dia lakukan saat menjelang kematian. Mungkin aja aku akan tiba, pikirnya putus asa. Dia pun membaca berbagai macam doa yang dia hafal berulang-ulang. Sampai akhirnya dia merasa seperti antara sadar dan tidur. Dan dalam tidur singkatnya itu dia melihat seekor monyet hitam besar bermahkota emas yang lehernya diikat seutas rantai. Ujung rantai itu dipegang oleh seseorang, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Ini yang nanti jadi anak buahmu, katanya sambil menunjuk ke arah Anwar. Dan tiba-tiba saja monyet itu berubah buas, menyeringai, memperlihatkan gigi taringnya yang panjang dan secara tiba-tiba mencakar dan berusaha menggigit dada Anwar. Anwar hanya bisa diam dan pasrah sambil tetap melantunkan doa di hatinya. Tiba-tiba secara perlahan monyet hitam menghentikan serangannya dan orang yang menuntun monyet itu pergi menjauhinya, berjalan mundur. Tapi sambil tetap melihat ke arah Anwar seperti sedang mengancam. Rasa sakit di dadanya berangsur mulai hilang dan dia mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Anwar membuka mata. Dia mendapati dirinya masih duduk di tempat yang sama. Perlahan dia menyapu ruangan rumah dengan matanya, mencoba mencari monyet yang berusaha menggigitnya. Tidak ada makhluk hidup lain di dalam rumah ini selain aku, pikirnya lega. Kekuatan Anwar berangsur pulih dan dalam beberapa menit dia tidak merasakan sakit apapun di dadanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Dia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Berselang 1 bulan setelah kejadian itu, Anwar kedatangan seorang ibu-ibu langganan di tokonya. Ibu Ratna, seorang pelanggan setia tokonya. Ibu Ratna menyebutkan apa saja yang ingin dia beli, kemudian dia menunggu Anwar menyiapkan semua. Setelah selesai membayar, Ibu Ratna tidak langsung pergi. Dia diam memperhatikan Anwar seperti sedang menyelidik. Ada sesuatu di dada. Ada 3 titik hitam, kata Ibu Ratna sambil menunjuk ke arah dada Anwar. Ibu Ratna berusia 65 tahun.
Sejak muda hingga usia 60 tahun, Ibu Ratna bekerja sebagai dukun beranak dan juga pemijat bayi. Karena pengalamannya bertahun-tahun menangani bayi, Ibu Ratna jadi bisa membedakan mana bayi yang rewel karena sakit, mana bayi yang rewel karena diajak bermain oleh makhluk halus. Anwar yang mendengarkan ucapan Ibu Ratna tanpa sadar memegang dadanya sendiri. Kemudian tanpa diminta dia pun menceritakan apa yang dia alami di rumahnya sebulan yang lalu. Ada orang yang ingin menyakitimu, kata Ibu Ratna. Aku hanya bisa melihat tapi tidak akan sanggup menolongmu. Dia terlalu kuat, lanjutnya. Sejak percakapan itu, Anwar merasa was-was dengan keselamatan dirinya dan menjadi serba curiga pada semua orang termasuk kepada istrinya. Istrinya yang merasakan perubahan drastis pada suaminya menjadi bingung dan serba salah. 2 bulan berlalu. Jika dulu suaminya hanya curiga, kini menjadi serba takut. Bahkan untuk menutup jendela di sore hari pun dia merasa takut. Khawatir keadaan suaminya semakin memburuk. Akhirnya istri Anwar menceritakan permasalahan itu kepada suami kakak perempuannya, Sandi. Suami sang kakak adalah seorang pegawai sebuah perusahaan, namun dia diberi anugerah memiliki kemampuan supranatural sejak lahir. Mendengar cerita tentang adik iparnya, dia pun berkata, "Ajak suamimu datang kemari," ucap Sandi pada adik iparnya. Seminggu kemudian Anwar dan istrinya datang berkunjung. Tanpa banyak tanya, Sandi langsung meminta Anwar untuk membuka bajunya. Sandi kaget melihat ada 3 buah titik hitam di situ. Titik hitam yang tidak pernah bisa dilihat oleh Anwar. Orang ini benar-benar jahat, pikirnya. Dia akan menjadikan Anwar sebagai tumbal kekayaan. Kemudian Sandi meminta Anwar untuk berbaring di lantai. Dia menempelkan ujung jari telunjuknya di salah satu titik. Setelah diam beberapa saat, dia mulai menarik telunjuknya menjauhi titik hitam itu. Dan Anwar yang sedari tadi memperhatikan, melihat sebuah benda hitam semacam sumpit bambu ikut menempel di ujung jari Sandi. Benda itu keluar dari dadanya. Anwar sangat terkejut, dan yang lebih mengejutkan lagi, benda hitam itu langsung menghilang setelah seluruhnya keluar dari tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi, tanya Anwar. Orang ini melakukan ritual pesugihan dengan tumbal nyawa. Tapi bukan nyawa keluarganya yang dia korbankan. Dia mengambil tumbal dari nyawa tetangga di lingkungan terdekatnya, kata Sandi. Baru saja kata terakhir selesai diucapkan, sekonyong-konyong terdengar suara riuh dari luar rumah. Suara apa itu, tanya istri Anwar kepada kakaknya. Kemudian kedua wanita kakak beradik itu bergegas melihat keluar. Dan apa yang dilihatnya sungguh di luar perkiraan. Ada 11 ekor monyet hitam di halaman rumah. Seluruhnya memiliki kalung rantai di leher. Monyet-monyet itu tidak beringas. Mereka berteriak seolah meminta pertolongan, bukan berteriak marah hendak menyerang. Aku berhasil melumpuhkan pesugihan monyet itu. Saat ini Raja Monyetnya sedang sangat lemah. Dia tidak lagi bisa mengendalikan pasukannya. Mereka kabur, ucap Sandi. Tapi orang yang melakukan ritual pesugihan itu sekarang menjadi sangat marah. Dan orang itu tahu bahwa engkaulah yang melawan mereka, ujar Sandi sambil menatap Anwar. Di saat yang sama, Andre sedang duduk di teras belakang rumahnya. Dia sedang memandang hewan-hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran bebas di halamannya yang luas. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara dentuman yang cukup keras. Tidak jelas arah datangnya sumber suara, tapi dia langsung merasakan sesuatu. Perutnya terasa sangat mual diiringi dengan kepalanya yang tiba-tiba sakit. Ada yang tidak beres dengan monyet itu, kata Andre dalam hati. Awal melakukan pesugihan, niat Andre hanya ingin mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan sosialita pergaulan dia dan istrinya di kota. Waktu itu dia memberikan Mang Omad, tukang kebunnya, sebagai tumbal. Dia menyaksikan sejak monyet hitam besar itu datang sampai Mang Omad meninggal di tangan monyet peliharaannya. Kemudian dalam hitungan hari uangnya bertambah berlipat-lipat.
Dan seperti orang yang haus, Andre selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Sampai akhirnya dia mencari tumbal lain. Tumbal terus bertambah beriringan dengan bertambahnya uang Andre. Tapi ternyata pesugihan itu mengikatnya seumur hidup. Hanya bisa dihentikan dengan kematiannya sendiri. Andre bangkit dari kursi dan langsung naik ke ruang khusus di lantai 3 rumahnya. Di ruangan itu hanya ada seekor monyet hitam besar yang menatapnya seolah meminta pertolongan. Di tengah ruangan bercat dinding warna merah itu terdapat sebuah pembakaran dupa dan karpet kecil, tempat dia duduk bersila dan melakukan ritual. Mengelilingi pembakaran dupa ada 7 buah gelas berisi air yang masing-masingnya ditaburi bunga berbeda warna. Dan ada 11 buah boneka jerami yang bagian kepalanya terikat kain merah. Di sekeliling temboknya terdapat 11 rantai yang ujungnya sudah kosong. Kemana monyet yang lain, pikir Andre. Andre pun duduk di karpet kecil. Dia memejamkan mata dan melakukan komunikasi. Akhirnya dia tahu bahwa monyet-monyet lain termasuk monyet jelmaan Mang Omat sudah kabur karena rantainya diputus oleh keluarga Anwar. Mengetahui hal itu, dia sangat marah. Andre bergegas keluar ruangan. Aku harus segera ke gunung itu, pikirnya. Andre mengendarai mobilnya dengan cepat. Dalam hitungan jam dia sudah berada di bawah sebuah pohon besar di kaki sebuah gunung di Jawa Tengah. Tempat itu sepi dan dikenal angker. Hanya orang yang bernyali dan bertekad kuat saja yang sanggup ke sana. Andre membakar kemenyan yang dia bawa, kemudian duduk bersila dan membaca mantra-mantra. Tidak lama setelah itu muncul sebuah bayangan dari balik asap dupa. Makin lama makin jelas dan menjelma menjadi seorang kakek tua yang dikenal dengan nama Mbah Mun, sang penguasa pesugihan. Apa yang membuatmu ingin menemuiku? Tanya Mbah Mun. Peliharaanku dikalahkan oleh seseorang dan sekarang seluruh anak buahnya kabur meninggalkannya, sahut Andre. Aku ingin kekuatan peliharaanku kembali lagi dan dia bisa memerintahkan anak buahnya bekerja lagi untukku, lanjutnya. Aku sudah memberinya 11 nyawa manusia untuk dijadikan anak buahnya. Aku tidak ingin ini menjadi sia-sia, jelas Andre. Aku akan menambahnya menjadi 12. Tapi orang ke-12 itu melawan dan berhasil membuat 11 lainnya terbebas dari rantai, lanjut Andre. Mbah Mun terdiam sesaat dan kemudian berkata, aku bisa memberikan kekuatan. Tapi jika orang itu berhasil mengalahkanmu lagi untuk kedua kali, maka kaulah yang akan menjadi tumbal berikutnya, kata Mbah Mun tanpa menyebut nama. Aku siap menanggung segalanya, tegas Andre. Baiklah, jika memang itu maumu, kata Mbah Mun. Sekarang pulanglah. Siapkan segalanya seperti yang aku perintahkan, katanya menutup pembicaraan. Sementara malam itu Anwar dan keluarga memutuskan untuk menginap di rumah Sandi. Jumlah monyet yang berada di halaman saat ini hanya tersisa 3 ekor saja. Sementara itu, monyet hitam milik Andre juga sedang menghimpun kekuatannya lagi. Satu persatu anak buahnya yang kabur bisa dia tangkap dan dia rantai kembali ke tembok. Hari ketiga, Sandi menuju ke rumahnya. Sepanjang perjalanan itu, Sandi seperti merasakan sesuatu. Orang yang berniat jahat itu rumahnya tidak jauh dari rumah Anwar, pikirnya. Setibanya di rumah Anwar, Sandi berjalan berkeliling di depan, di dalam dan di belakang rumah. Dia merasakan ada titik tempat makhluk itu masuk, dan titik itu adalah makanan yang diberikan kepada Anwar oleh tetangganya. Buang sisa makanan yang ada di lemari es, kata Sandi. Anwar pun menuruti perintahnya. Kemudian Sandi mengambil segelas air. Terlihat bibirnya bergerak seperti merapalkan bacaan sesuatu sambil meniupkan nafas di atas air itu. Sandi kemudian memercikan air mantra itu ke seluruh isi rumah. Sementara itu di rumah Andre,
sang monyet hitam besar mendadak gelisah. 8 ekor monyet lain yang ada di situ pun berusaha memutuskan rantai yang mengikat mereka. Andre yang berada di kamar itu merasakan hawa panas menjalar dari luar menuju ke dalam kamar itu. "Ikut aku," katanya sambil memegang ujung rantai si monyet hitam. Lalu mereka pun bergegas menuju rumah Anwar. Tiba di ambang pintu rumah, 2 sosok itu segera dikenali Anwar. Monyet hitam besar bermahkota emas dan Andre, tetangganya yang dikenal dermawan itu. Anwar menunjuk setengah tidak percaya pada penglihatannya. "Kalian berdua sudah mengacaukan rencanaku," kata Andre sambil mengangkat satu tangannya ke atas. Bersamaan dengan itu sang monyet hitam mulai menyerang Anwar seperti dulu. Tapi kali ini Anwar dan Sandi sudah siap. Dia membaca doa kemudian tangannya digerakkan seperti membuat garis penghalang di depan kakinya. Terdengar suara dentuman dari benturan 2 kekuatan besar yang sedang beradu. Andre terkejut melihat Sandi yang seolah tidak bergeming, kemudian memanggil segala macam dedemit untuk membantunya melumpuhkan Sandi. Lampu gantung bergoyang sendiri. Begitu juga dengan pintu rumah yang membuka dan menutup sendiri, pertanda para dedemit itu sudah datang. Ada genderuwo, kuntilanak dan manusia kera. Takut kehilangan kesadaran karena diserang para dedemit, Sandi pun memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi penuh. Disiramkannya semua sisa air yang di dalam gelas ke semua makhluk itu. Terdengar teriakan kesakitan dari mereka. Mereka berubah menjadi abu dan menyisakan aroma bau menyengat seperti rambut yang terbakar. Andre yang terkejut melihat pasukannya bisa dikalahkan dengan begitu mudah, bersiap melancarkan serangan pamungkas. Tapi sebelum itu terjadi, Sandi telah menggerakkan tangannya menunjuk ke arah dada Andre sambil berkata, "Aku kembalikan benda-benda ini kepadamu." Bersamaan dengan itu melesatlah 3 buah bambu hitam menghujam dada Andre, yang seketika itu pula jatuh terhuyung. Mencoba menggapai gagang pintu agar tidak jatuh, tapi gagang pintu itu lebih jauh dari jangkauan tangannya. Andre terkulai di lantai. Mulutnya terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. "Aku siap menanggung segalanya," ingatannya saat itu, dan pikirannya melayang kepada Mang Oma dan para tetangganya yang lain. Dia akan segera menjadi bagian dari mereka. Sandi yang melihat lawannya sudah tidak berdaya segera mengalihkan perhatiannya pada Anwar yang sedang kesulitan menghindari cakaran dan gigitan yang mengarah ke dadanya. Tiba-tiba tubuh monyet hitam itu berubah menjadi lebih besar. Dia menyeringai kepada 2 orang itu untuk memperlihatkan gigi taringnya yang panjang. Anwar memejamkan mata sambil terus melantunkan doa, sementara Sandi berusaha melawan. Kali ini dia menyerang lawan dengan mengibaskan tangannya, bukan sekedar membuat garis pertahanan. Monyet hitam besar bermahkota emas itu mengeluarkan teriakan kesakitan, teriakan yang sangat menyayat hati. Sandi mendekatinya dan berkata, "Kembalilah ke alammu. Lepaskan semua anak buahmu dan biarkan mereka mati dengan sempurna," ujar Sandi. Tanpa sanggup melawan lagi, monyet itu pun pergi dari rumah itu meninggalkan Andre yang tergeletak di lantai. Anwar yang sudah merasa aman dari ancaman kemudian mendekati Andre yang mulai tersengal-sengal menunggu ajal. "Maafkan aku," kata Anwar terbata-bata. Andre hanya bisa terdiam menatapnya, sampai akhirnya tatapan Andre berubah menjadi tatapan kosong. Andre telah mati. Beberapa bulan kemudian, seekor monyet hitam dengan rantai di leher terlihat sedang duduk di atas pagar sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Rumah 3 lantai yang sudah rusak tidak terurus. Sekarang Andre sudah menjelma menjadi monyet pesugihan. Demikian akhir dari kisah ini. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih.